Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi dimanapun saudara berada. Baik, pada pertemuan kita kali hari ini, yakni dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia pada subjek Hutang Luar Negeri Indonesia. Jadi pada pertemuan kali hari ini, dari subjek hutang luar negeri yang akan kita bahas, yang pertama yakni mengenai tentang pengertian dari hutang luar negeri. Yang kedua adalah teori-teori yang berkaitan dengan hutang luar negeri. Yang ketiga, kita akan bahas jenis-jenis dari berbagai aspek dari hutang luar negeri, serta kita akan membahas bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari hutang luar negeri. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tentang pengertian dari hutang luar negeri, yakni hutang luar negeri ini merupakan atau biasa disebut dengan pinjaman luar negeri. Itu merupakan dari sebagian dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Jadi penerima dari hutang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Jadi dari hutang luar negeri ini bukan semata-mata pemerintah saja menerima, tetapi perusahaan swasta maupun perorangan juga disebut dengan hutang luar negeri. Bentuk dari pinjaman tersebut atau bentuk uang dapat berupa atau bentuk dalam pinjaman tersebut dalam berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga internasional seperti IMF maupun Bank Dunia. Jadi pinjaman-pinjaman itu dapat dilakukan dalam bentuk bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional dan disebut dengan Bank Dunia. Ada beberapa aspek dari hutang luar negeri ini. Yang pertama adalah dari aspek material dan juga aspek formal. Dari aspek material, hutang luar negeri merupakan arus modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri. Saya ulangi lagi, dari aspek material, hutang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri. Sedangkan dari aspek formal, itu mengartikan hutang luar seperti sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdasarkan aspek fungsinya adalah pinjaman luar ini merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Jadi dari aspek material maupun aspek formal fungsinya sama, yakni sebagai sumber pembiayaan yang dilakukan atau yang diperlukan dalam pembangunan suatu negara. Kita lihat dari teori hutang luar negeri, salah satu contohnya adalah negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber dari hutang luar negeri. Jadi penggunaan utang ini sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri sangatlah terbatas, sehingga sumber dari sebagai pendanaan hutang khususnya adalah hutang luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan dari masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam pembiayaan dalam pembangunan suatu negara. Jadi sumber pendanaan yang berasal dari hutang menjadi salah satu alternatif dari pembiayaan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Itu merupakan dari hutang luar negeri. Sepertinya saat ini Indonesia mencanangkan pembangunan jalan tol itu berasal dari pinjaman dari
luar negeri. Kita lanjut dengan ada beberapa jenis hutang luar negeri dari berbagai aspek. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima. Yang kedua adalah berdasarkan sumber pinjaman. Yang ketiga berdasarkan jangka waktu peminjaman. Yang keempat itu berdasarkan status penerimaan pinjaman. Yang kelima berdasarkan persyaratan pinjaman. Kita bahas terlebih dahulu satu-satu, yakni itu berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima. Ada beberapa dari bagian dari berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima. Yang pertama bisa dalam bentuk bantuan proyek, yang kedua bisa dalam bentuk bantuan teknik, dan yang ketiga bisa dalam bentuk bantuan program. Salah satu dari bagaimana bantuan proyek tersebut, yakni bentuknya adalah bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang, modal, dan barang jasa. Saya ulangi lagi, bagaimana bentuk dari pinjaman diterima dalam bentuk bantuan proyek, yakni bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang, modal, barang, dan jasa. Dan juga dalam bentuk teknik. Bagaimana dalam bentuk teknik tersebut? Yakni pemberian bantuan berupa tenaga-tenaga terampil atau ahli-ahli, itu dari ekspor tenaga kerja, itu atau impor tenaga kerja, yaitu datangnya TKA atau tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, itu dalam bentuk bantuan teknik. Yang ketiga adalah bantuan program. Seperti apa bantuan program tersebut? Yakni bantuan yang dimaksud untuk dana bagi tujuan-tujuan yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaan sesuai pilihan. Jadi dalam bantuan program ini suatu pinjaman yang dimana dana tersebut bebas digunakan untuk apapun yang digunakan sesuai pilihan-pilihan yang diprogramkan. Yang kedua, berdasarkan sumber dana pinjaman atau pinjaman ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah pinjaman dari lembaga internasional. Yang kedua, pinjaman dari negara-negara anggota internasional yang disebut dengan IGGI atau IG. Bagaimana pinjaman dari lembaga internasional ini? Pinjaman dari lembaga internasional ini merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti World Bank Asia dan juga dimaksud dengan Development Bank yang ada pada dasarnya adalah pinjaman berbunga ringan. Jadi pinjaman dari lembaga internasional ini berupa juga dalam pinjaman dari Bank Dunia dan Development Bank yang di dasar dari pinjaman tersebut itu memiliki bunga ringan. Yang kedua adalah ada berupa dengan pinjaman dari negara-negara anggota IGGI atau negara anggota-anggota kaitan internasional. Hampir sama seperti pinjaman dari lembaga internasional, hanya biasanya pinjaman ini dari negara-negara bilateral yang masuk dalam anggota internasional atau yang masuk dalam anggota IGGI atau IG, biasanya berupa dalam pinjaman lunak. Itu adalah sumber dari pinjaman dua tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam berdasarkan jangka waktu peminjaman atau peminjaman ini dibagi juga dari berbagai aspek. Yang pertama adalah pinjaman jangka pendek, yakni pinjaman dengan jangka waktu sampai 5 tahun. Dan juga adalah pinjaman jangka menengah, yakni pinjaman ini dengan jangka waktu 5 sampai 15 tahun. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu di atas 15 tahun. Itu adalah berbagai aspek dari jenis-jenis jangka waktu peminjaman. Yang keempat, kita lihat dari sini, itu berdasarkan status penerimaan pinjaman atau biasa disebut dengan dua bagian, yaitu pinjaman pemerintah dan pinjaman dari swasta. Kalau pinjaman pemerintah ini, yakni pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Yang pinjaman swasta, yakni pinjaman dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Kalau pinjaman pemerintah ini, itu pinjaman yang dilakukan dari antar pemerintahan dengan negara lain.
Sedangkan pinjaman swasta itu bisa berupa dengan pinjaman dari perusahaan atau pinjaman dari perorangan. Itu adalah bagian dari status penerimaan pinjaman ada yang pemerintah maupun pinjaman swasta yang disebut dengan perorangan atau perusahaan yang langsung melakukan pinjaman luar negeri. Yang kelima, berdasarkan persyaratan peminjaman dan terbagi menjadi bagian aspek yaitu pinjaman lunak dan pinjaman setengah lunak. Bagaimana maksud dari pinjaman lunak dan pinjaman setengah lunak ini? Yakni yang pertama itu pinjaman dari pinjaman lunak, yakni pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun lembaga bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota. Jadi dari suatu anggaran negara yang bersangkutan itu yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan. Jadi pinjaman lunak ini merupakan pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun lembaga bilateral. Yang dananya kalau multilateral itu dananya biasanya berasal dari iuran anggota, itu multi ya. Sedangkan untuk bilateral itu biasanya sudah dianggarkan oleh negara-negara yang bersangkutan. Jadi sebenarnya fungsinya juga sama untuk ditujukan untuk pembangunan atau meningkatkan taraf pembangunan suatu negara. Dan bagaimana peminjaman setengah lunak? Peminjaman setengah lunak ini merupakan pinjaman yang memiliki persyaratan peminjaman yang sebagian lunak dan sebagian komersil. Dan kalau yang peminjaman lunak tadi itu biasanya tidak ada bunga di dalamnya. Sedangkan pinjaman setengah lunak biasanya bersifat keuntungan atau komersil. Jadi bagaimana dengan peminjaman dari komersil itu? Yakni peminjaman yang berasal dari sumber dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu atau persyaratan-persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya. Ini biasanya dikenakan bunga ringan. Ada selanjutnya mengenai tentang dampak dari positif hutang luar negeri maupun dampak negatif dari hutang luar negeri. Dampak positif dari hutang luar negeri yakni terhadap pembangunan ekonomi yang seperti kita jelaskan pada slide-slide sebelumnya, yaitu dampak positif dari hutang luar negeri ini juga berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Difungsikan sebagai untuk meningkatkan taraf pembangunan pada suatu negara. Ya, ini jadi kalau dari dampak slide yang ditampilkan ini, itu dampak positif dari hutang luar negeri ini merupakan terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab dampak positif ini alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga hutang luar negeri menghasilkan efek-efek positif terhadap perekonomian. Kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Alasannya aliran bantuan dari luar negeri ini dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya. Jadi meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Jadi dampak positif dari hutang luar negeri ini dengan kemajuan dari pembangunan suatu negara, maka akses perdagangan antar daerah maupun antar negara itu berjalan lancar, seperti contohnya yang dijalankan atau direncanakan oleh pemerintah Indonesia dengan pembangunan jalan tol. Dengan adanya jalan tol, akses perdagangan semakin cepat dan peningkatan ekonomi juga semakin cepat. Itu adalah dampak positif dari hutang luar negeri. Dan bagaimana dari dampak negatif dari hutang luar negeri? Hutang luar negeri ini juga menimbulkan dampak negatif. Bisa kita lihat, mungkin kita sama-sama baru lahir pada tahun ini, yakni yang pernah dialami oleh Indonesia itu mengalami krisis ekonomi pada zaman Soeharto, yang berdampak negatif pada hutang luar negeri ini terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam terhadap US dollar dan mata uang dunia lainnya. Pada masa itu mata
uang rupiah itu anjlok sejauh-jauhnya dari mata uang negara lain. Keadaan tersebut membuat hutang luar negeri Indonesia meningkat drastis. Dan untuk membayar hutang yang jatuh tempo tersebut, pemerintah mengambil kebijakan penambahan hutang baru. Penambahan hutang yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari hutang tersebut makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai saat ini kita banyak sebenarnya Indonesia pada saat ini terkurung atas hutang luar negeri, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin menurun. Kita lihat pada hutang luar negeri Indonesia pada saat ini bisa dikatakan anak yang baru lahir itu dikenakan hutang 3 juta rupiah. Sebesar itu hutang yang dialami oleh negara kita sendiri terhadap hutang luar negeri atau pinjaman dari luar negeri. Mungkin ini beberapa ya sebagai pembuka pikiran dari masing-masing mahasiswa mengenai tentang hutang luar negeri. Saya ada masukan sedikit atau sekedar mengasih tugas kepada seluruh mahasiswa, yakni silahkan saudara buat dari berapa hutang luar negeri Indonesia 3 tahun terakhir dan melihat dari dampak negatif yang pernah dialami Indonesia. Kira-kira apakah dari hutang luar negeri pada saat ini akankah akan terulang kembali krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 pada saat zaman Pak Soeharto? Apakah krisis ini akan terulang kembali pada masa kita saat ini? Silakan dicari analisisnya dan kita bahas bersama-sama. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan selamat belajar, semoga sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.